Batavia, akhir musim kemarau tahun 1938. Kabut lembab dari pelabuhan Sunda Kelapa menyelinap ke setiap gang, membawa hawa dingin yang menusuk dan aroma arang batu yang bercampur dengan dupa yang samar. Di dermaga, di tengah kerumunan orang yang bergegas mengenakan kebaya, beskap, dan setelan gaya Eropa modern, sesosok tubuh ramping tampak begitu kontras. Anissa Suryo mengencangkan pegangan kopor kulitnya yang sudah usang. Nafasnya mengepulkan asap tipis di udara. 10 tahun sejak ia meninggalkan tempat ini, meninggalkan rumah yang telah melahirkannya untuk mengejar sebuah mimpi yang di mata ayahnya adalah sebuah pembangkangan. Kini, ia kembali bukan dalam kemuliaan, melainkan karena sebuah telegram singkat dan dingin. Tuan Besar sakit parah. Sebuah delman berhenti di depan gerbang besi megah di kawasan elit Menteng. Di balik gerbang itu, berdiri sebuah villa 3 lantai berarsitektur barat, namun dikelilingi oleh taman bergaya Jawa dengan batuan, kolam, dan jembatan-jembatan batu yang melengkung. Anissa menarik napas dalam-dalam, mendorong gerbang yang berat itu. Udara di dalam terasa menyesakkan. Kain-kain putih dan hitam digantung di mana-mana. Di tengah suasana duka itu, kakaknya, Baskoro Suryo, dalam balutan beskap berwarna biru tua, berdiri di sana. Tatapan matanya setajam pisau menyapu ke arahnya. "Kau masih tahu jalan pulang rupanya?" Suaranya tidak memiliki kehangatan sedikit pun, hanya ada sindiran dan cemoohan. Anissa tidak menjawab, ia hanya mengangguk pelan sebagai salam, lalu berjalan lurus ke dalam, ke tempat peti jenazah ayahnya diletakkan. Melihat wajah kurus dan cekung sang ayah di foto Anumerta, rasa sakit yang terpendam yang coba ia kubur selama 10 tahun tiba-tiba bangkit kembali. Ia berlutut, menundukkan kepala 3 kali. Air mata tidak jatuh, namun tenggorokannya terasa pahit. Hubungan antara ia dan ayahnya telah membeku sejak hari ia naik kapal ke Belanda. Upacara pemakaman berlangsung selama 3 hari. Terasa berat dan penuh dengan aturan-aturan yang hampir dilupakan Anissa. Ia seperti hantu di rumahnya sendiri, tersesat di antara kerabat jauh dan tatapan mata yang menyelidik. Hanya Mbok Nah, pengasuh yang merawatnya sejak kecil, yang diam-diam menyelipkan secangkir teh jahe hangat ke tangannya, mata tuanya berlinang air mata. Hari keempat. Setelah pemakaman Tuan Suryo Wijoyo, seluruh keluarga besar dipanggil berkumpul di ruang tamu utama. Tuan pengacara Tan, pengacara tua yang telah mengabdi pada keluarga Suryo selama puluhan tahun, dengan kemeja hitam dan kacamata berbingkai tempurung kura-kura, dengan hikmat membuka sebuah map dokumen. Suasana begitu tegang hingga suara detak jam bandul di sudut ruangan bisa terdengar. Baskoro Suryo duduk di kursi utama dengan raut wajah penuh kemenangan. Nama Anissa disebut terakhir dengan sejumlah kecil uang seperti sebuah sedekah. Anissa
tetap tenang. Namun, ketika tuan pengacara Tan berdeham, hendak menutup map itu, ia berkata, "Tuan muda, hadirin sekalian, masih ada satu lampiran terakhir yang ditulis dan disegel sendiri oleh Tuan Suryo Wijoyo." Semua mata tertuju pada Anissa. Baskoro Suryo mengerutkan kening. Raut kemenangan di wajahnya lenyap. Dengan hati-hati, ia menggunakan pisau kertas untuk membuka sebuah amplop yang sudah menguning, mengeluarkan selembar kertas berkualitas tinggi. Seluruh ruang tamu meledak seperti pasar yang riuh. Suara bisik-bisik, gosip, tatapan kaget, dan hinaan. Baskoro Suryo menggebrak meja dan berdiri. Wajahnya memerah. "Omong kosong, karangan." Tuan pengacara Tan mengangkat tangan, memberi isyarat untuk diam, lalu melanjutkan membaca. "Anak itu adalah buah hatiku dengan melati, wanita yang kucintai, namun tak bisa kuberikan status yang layak. Aku serahkan tugas ini kepada putriku, Anissa Suryo. Hanya dia, dengan pemikiran baratnya dan hati yang masih memiliki belas kasihan, yang bisa menemukan anak itu." Jika Anissa berhasil menemukan Dimas dan membuktikan garis keturunannya, anak itu akan dicatat dalam silsilah keluarga dan bersama Anissa menjadi pewaris setengah dari seluruh saham Batik Suryo. Setengah. Angka itu seperti bom yang meledak di tengah ruangan, menggelap dan menusuk di tengah ruangan. Baskoro Suryo terhuyung, lalu terduduk lemas di kursinya. Matanya menatap tajam ke arah Anissa. Kau dan pengacara tua ini pasti bersekongkol untuk menipu, kan?" Anissa masih duduk diam, tapi kedua tangannya sudah terkepal erat. "Ayah, mengapa engkau memberikan beban seberat ini padanya?" Tuan pengacara Tan meletakkan sebuah kotak pernis hitam di atas meja, dihiasi ukiran dahan bunga melati dari kerang. "Nona Anissa, ini kotaknya. Kotak ini terkunci. Kuncinya adalah jawaban dari sebuah teka-teki yang ditinggalkan Tuan Suryo Wijoyo." Ia memberikan selembar kertas lain kepada Anissa. Di atasnya tertulis 4 baris kalimat. Baskoro Suryo menggertakkan giginya, menatap Anissa seolah ingin memakannya hidup-hidup. "Keluarga ini tidak punya tempat untuk anak haram dan seorang perempuan pembangkang. Aku tidak menerima klausul tidak masuk akal ini." Tuan muda, Tuan pengacara Tan menjawab dengan tenang. Ini adalah wasiat Tuan Suryo Wijoyo, memiliki kekuatan hukum yang sah. Jika Nona Anissa tidak melaksanakannya atau gagal, setengah saham itu akan disumbangkan seluruhnya ke badan amal. Tuan muda tidak akan mendapatkan sepeser pun tambahan. Ia duduk kembali, namun kepalan tangannya yang erat di atas lutut menunjukkan badai yang siap meledak. Anissa mengambil kotak pernis itu, merasakan beratnya. Bukan hanya berat fisik, tapi juga tanggung jawab tak kasat mata. Anissa mengambil kotak pernis itu, merasakan beratnya. Bukan hanya berat fisik, tapi juga tanggung jawab tak kasat mata. Ia kembali ke kamar lamanya di ujung koridor. Semuanya masih sama seperti 10 tahun yang lalu. Rak buku,
meja belajar, tempat tidur kecil. Hanya saja, semuanya telah tertutup lapisan debu tipis dari waktu dan kelupaan. Ia duduk di meja, meletakkan kotak dan secarik kertas teka-teki di hadapannya. Permulaan adalah rasa pahit penyelamat nyawa. Anissa memejamkan mata. Logika seorang dokter mulai bekerja. Rasa pahit penyelamat nyawa. Obat. Tentu saja jamu atau obat-obatan. Dulu ayahnya sering sakit kepala dan sering menyuruh orang ke sebuah toko obat langganan di Pasar Baru. Keesokan paginya, Anissa berganti pakaian yang lebih sederhana, hanya kemeja putih dan rok panjang berwarna abu-abu. Ia berkata pada Mbok Nah bahwa ia ingin keluar jalan-jalan untuk menenangkan pikiran. Tatapan cemas pengasuh tua itu membuatnya merasa hangat. Hati-hati di jalan, Nona, tuan muda, dia sedang tidak senang. Anissa mengangguk. Ia tahu itu lebih dari siapapun. Kakaknya tidak akan tinggal diam. Pagi hari di Batavia begitu ramai. Suara pedagang kaki lima, dering tram, dan suara tawa orang-orang yang ramai. Anissa mencari toko obat sumber waras di kawasan Pasar Baru. Aroma obat-obatan herbal yang kuat menusuk hidungnya. Pemilik toko, seorang lelaki tua berambut putih, sedang sibuk dengan sempoanya. Ia menyipitkan mata memandang Anissa. "Permisi, Tuan. Saya ingin bertanya sedikit," kata Anissa dengan sopan. "Dulu ayah saya, Tuan Suryo Ngijoyo, apakah sering datang ke sini untuk membeli obat?" Lelaki tua itu mengangkat kepala, memandangnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. "Tuan Suryo Wijoyo, beliau sudah meninggal. Anda ini..." "Saya putrinya." "Oh, Nona Anissa ya, sudah pulang dari Eropa?" Lelaki tua itu mengangguk-angguk. Tuan Suryo Wijoyo adalah pelanggan tetap di sini. Tapi sekitar belasan tahun yang lalu, beliau datang ke sini bukan hanya untuk membeli obat untuk dirinya sendiri. Anissa menahan napas. "Apa maksud Tuan?" "Beliau sering membeli obat untuk menjaga kehamilan seorang gadis. Gadis itu bernama Melati. Dulu juga pernah bekerja di sini untuk membantu keluarganya. Cantik sekali, baik hati, tapi nasibnya malang. Melati, nama yang ada di surat wasiat." Jantung Anissa berdebar lebih kencang. "Lalu, apakah Tuan tahu di mana dia sekarang?" Lelaki tua itu menggelengkan kepala. "Setelah berhenti bekerja di sini, kudengar ia bergabung dengan sebuah rombongan sandiwara. Rombongan itu sering tampil di Schouwburg Weltevreden. Sudah lama sekali ceritanya, saya juga tidak tahu pasti." Anissa berterima kasih pada lelaki tua itu lalu pergi. Petunjuk pertama telah didapat. Tempat janji bertemu adalah nyanyian di panggung tua, Schouwburg Weltevreden. Ia harus ke sana. Namun begitu ia melangkah keluar dari toko obat, ia menyadari ada dua pria berpakaian hitam mengenakan topi laken, berdiri di seberang jalan, tatapan mereka tertuju lurus padanya. Orang-orang Baskoro. Kakaknya bertindak lebih cepat dari yang ia duga. Anissa berusaha tetap tenang, memanggil sebuah becak, lalu pergi ke arah yang berlawanan dari teater untuk menghilangkan jejak mereka. Malam itu, ia tidak bisa. Ia tahu Baskoro akan menyuruh orang mengawasinya dengan ketat. Di dalam kamarnya yang dingin, Anissa merasakan kesepian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia sendirian dalam pertarungan ini. Pintu kamar terbuka pelan. Mbok Nah membawa semangkuk bubur kacang hijau. "Dimakan selagi hangat, Nona." Wajah Nona pucat sekali. "Terima kasih, Mbok." Anissa tersenyum, senyum yang lelah.
Boknah meletakkan mangkuk itu, lalu tiba-tiba menggenggam tangannya. Nona, Tuan Besar sangat menyayangi Nona. Dulu waktu Nona pergi, beliau berdiri di ruang kerja memandang ke gerbang sepanjang malam. Beliau tidak berkata apa-apa, tapi saya tahu beliau tidak rela. Anissa terdiam. Soal Nona Melati, Boknah merendahkan suaranya. Saya juga tahu sedikit. Tuan Besar tulus mencintainya. Dulu, beliau bahkan memesan sebuah sisir gading untuknya. Tapi gadis itu tidak mau menerimanya. Katanya dirinya tidak pantas. Sisir gading? Anissa tiba-tiba teringat sesuatu. Betul, setelah itu Tuan Besar menyimpannya seperti harta karun. Beliau sering mengeluarkannya untuk dipandangi. Boknah menghela napas. Jika Nona bisa menemukan sisir itu, mungkin akan ada petunjuk tambahan. Saya ingat Tuan Besar menyimpannya di sebuah kotak kayu cendana di ruang kerjanya. Ruang kerja ayahnya, tempat yang belum pernah ia masuki lagi sejak kembali. Tempat yang sekarang pasti dijaga ketat oleh Baskoro. Malam itu, Anissa tidak tidur. Ia menunggu hingga larut malam saat seluruh kediaman tenggelam dalam keheningan. Dengan berjinjit, ia melangkah keluar kamar, berjalan tanpa alas kaki di atas lantai kayu yang dingin agar tidak menimbulkan suara. Koridor panjang dan gelap, hanya cahaya bulan remang-remang yang masuk dari jendela-jendela. Pintu ruang kerja tidak terkunci. Mungkin Baskoro terlalu percaya diri tidak akan ada yang berani masuk ke sana. Anissa menahan napas, menyelinap masuk. Aroma kertas tua dan tinta yang akrab menyelimutinya. Ia meraba-raba menuju meja kerja besar, mulai mencari. Laci, lemari kecil, semuanya terkunci. Tiba-tiba, matanya berhenti pada sebuah lukisan pemandangan yang tergantung di dinding. Lukisan itu menggambarkan setangkai melati di tengah hujan. Itu adalah lukisan yang ia berikan pada ayahnya saat berusia 16 tahun. Sebuah pikiran melintas. Ia meraba bagian belakang lukisan. Ada sebuah tombol kecil. Ia menekannya. Terdengar suara klik yang sangat pelan. Sebuah laci rahasia di sisi rak buku terbuka. Di dalamnya ada sebuah kotak kayu cendana. Anissa dengan gemetar membukanya. Sebuah sisir gading tua terbaring diam di atas kain beludru merah. Di gagang sisir itu terukir sebuah simbol kecil berbentuk bunga teratai. Dan di sampingnya ada sebuah foto yang telah memudar. Di foto itu, ayahnya saat masih muda tersenyum sangat cerah di samping seorang wanita berkebaya dengan kecantikan yang lembut dan sendu. Melati. Anissa mengambil sisir itu, simbol bunga teratai. Tempat perpisahan adalah di bawah naungan Masjid Suci. Masjid Teratai Suci atau masjid lain yang namanya berhubungan dengan bunga teratai? Ia harus pergi dari sini, sekarang juga. Ia tahu Baskoro tidak akan membiarkannya tenang. Ia kembali ke kamar dengan cepat mengemasi beberapa setel pakaian, kotak pernis, dan barang-barang bukti yang baru saja ia temukan ke dalam koper. Ia menulis secari kertas untuk Boknah. Aku harus pergi. Mbok, jangan khawatir. Dari jendela kamarnya, ia bisa memanjat keluar ke atap teras, lalu turun melalui pohon sawo di sudut taman. Itu adalah jalan kabur untuk bermain yang sering ia gunakan saat kecil. 10 tahun, semuanya telah berubah, tapi kenangan dan jalan-jalan rahasia itu masih ada. Malam begitu pekat.
Anissa menahan rapas, berpegangan erat pada batang pohon sawo yang licin, berusaha turun ke tanah sepelan mungkin. Sepatu kulit gaya Eropanya tidak cocok untuk memanjat, tapi ia tidak punya pilihan lain. Begitu mendarat, ia bergegas menarik kopernya, berjalan di bawah bayang-bayang dinding pagar menuju gerbang samping. Namun ketika hampir sampai, dua bayangan hitam melangkah keluar dari balik semak-semak, menghadang jalannya. "Nona mau pergi kemana jam segini?" Suara serak seorang pria terdengar. Mereka adalah dua orang yang sama yang mengikutinya tadi pagi. Jantung Anissa mencelos. Ia mundur selangkah, tangannya mengencangkan pegangan koper. "Siapa kalian? Minggir!" Tuan muda hanya ingin mengajak Nona bicara sebentar. Pria yang satunya menyeringai, melangkah mendekat. Anissa tahu ia tidak bisa melawan. Ia melirik sekeliling, mencari jalan keluar. Tiba-tiba, sebuah bentakan keras terdengar dari belakang. "Berhenti!" Baskoro Suryo melangkah keluar dari kegelapan, diikuti oleh beberapa pelayan berbadan tegap. Wajahnya penuh amarah. "Adikku tersayang, kau mau membawa harta keluarga Suryo pergi kemana?" Ia melirik koper di tangan Anissa. "Ini adalah barang-barang yang ayah serahkan padaku. Aku berhak membawanya." Anissa berusaha menjaga suaranya tetap tenang. "Ayah serahkan padamu, atau kau masuk ke ruang kerja untuk mencuri?" Baskoro menyeringai. "Orang-orang, tahan dia, ambil koper itu kemari." Dua orang pelayan segera maju. Anissa mundur, memeluk erat koper itu. Ia tidak boleh kehilangan bukti-bukti ini. Tepat pada saat itu, sebuah suara tua namun tegas terdengar. "Hentikan tangan kalian semua." Mbokna sambil memegang sebuah lampu minyak melangkah keluar dari dalam rumah. Di belakangnya ada Tuan Pengacara Tan dengan wajah serius. "Tuan muda," Tuan Pengacara Tan angkat bicara. "Surat wasiat sudah menyatakan dengan jelas, Nona Anissa adalah orang yang melaksanakan tugas ini. Semua barang bukti yang terkait adalah hak miliknya sampai tugas selesai. Anda tidak punya hak untuk menghalanginya." Baskoro tertegun, menoleh ke arah pengacara itu. "Tuan pengacara, kenapa Anda ada di sini jam segini?" "Boknah yang menelepon saya," jawab Tuan Pengacara Tan. "Beliau khawatir Tuan muda akan melakukan hal yang tidak pantas. Sepertinya kekhawatiran beliau benar." "Tuan muda, arwah Tuan Suryo Wijoyo di alam sana, jika tahu Anda memperlakukan adik Anda dan wasiatnya seperti ini, apakah beliau akan tenang?" Ucapan sang pengacara kembali menyiram Baskoro. Ia bisa bersikap kurang ajar pada Anissa, tapi tidak berani bersikap tidak hormat pada Tuan Pengacara Tan, orang yang selalu dihormati ayahnya. Ia menggertakkan gigi, mengibaskan tangannya. "Baiklah, biarkan dia pergi. Aku ingin lihat apa yang bisa ia lakukan sendirian. Batavia ini masih tanahnya keluarga Suryo." Selesai berkata, ia berbalik masuk ke dalam dengan marah. Anissa menatap Mbok Nah dan Tuan Pengacara Tan, matanya penuh rasa terima kasih. "Nona, cepat pergi," desak Mbok Nah. "Ini sedikit uang dan alamat seorang teman lama saya. Dia tinggal di kampung miskin dekat Masjid Teratai Suci. Nona bisa tinggal sementara di sana. Tempat itu rumit, orang-orang tuan muda tidak akan mudah menemukan Nona. Masjid Teratai Suci, bunga teratai." Anissa langsung mengerti. Tempat perpisahan adalah di bawah naungan Masjid Suci. Ayah dan Melati berpisah di sana.
Anissa menerima uang dan alamat itu, menunduk berterima kasih kepada keduanya, lalu cepat-cepat meninggalkan rumah yang seperti penjara itu. Malam Batavia terasa dingin, namun di dalam hatinya ada api yang hangat. Ia tidak sendirian lagi. Hari-hari berikutnya, Anissa tinggal di sebuah kamar loteng kecil di rumah teman Boknah. Itu adalah sebuah kawasan padat penduduk kaum buruh dengan gang-gang kecil yang lembab, sangat berbeda dengan kemewahan kawasan Menteng. Tapi di sini ia merasa aman. Ia meluangkan waktu untuk mengunjungi Masjid Teratai Suci. Itu adalah sebuah masjid tua, tidak besar, tapi sangat tenang. Ia bertanya pada imam masjid tentang seorang wanita bernama Melati. Imam tua itu, setelah mendengar cerita Anissa dan melihat simbol bunga teratai di sisir gading, menghela napas. Anda berjodoh, Ibu Melati memang jamaah di masjid ini. Belasan tahun yang lalu, ia sering datang ke sini untuk berdoa. Setelah itu, ia melahirkan seorang putra, lalu menitipkannya pada neneknya untuk dirawat. Sementara dirinya jatuh sakit parah lalu meninggal dunia. Jantung Anissa terasa sakit. Lalu, bagaimana dengan anaknya, Pak? Nenek anak itu bermarga Danu, rumahnya di dekat kali di belakang masjid. Hidup mereka sangat sulit. Sang imam menunjuk ke sebuah jalan kecil. Anissa mengikuti jalan tanah yang tidak rata, mencari kawasan kumuh di tepi kali yang airnya hitam pekat. Bau apek dan sampah menyengat. Akhirnya, ia menemukan sebuah gubuk reyot. Pintunya terbuat dari papan-papan bekas. Ia mengetuk pintu. Beberapa saat kemudian, seorang nenek tua berambut putih, punggungnya bungkuk, dengan wajah penuh penderitaan membuka pintu. Di belakangnya ada seorang anak laki-laki berusia sekitar 7 atau 8 tahun, kurus, mengenakan pakaian usang, mata hitamnya yang besar menatap Anissa dengan waspada. Permisi, boleh saya bertanya, apakah ini rumah nenek dari anak bernama Dimas? Anissa bertanya dengan suara selembut mungkin. Nenek tua itu menyipitkan mata memandangnya. Kamu siapa? Mencari dia untuk apa? Saya kenalan ayah anak ini. Mendengar kata-kata ayah anak ini, mata nenek tua itu menunjukkan kepahitan dan kemarahan. Ayahnya sudah mati. Untuk apa kalian datang lagi ke sini? Pergi, rumahku tidak punya apa-apa untuk kalian ambil. Nenek itu hendak menutup pintu. Nek, tolong dengarkan saya dulu. Anissa cepat-cepat menahan pintu. Saya datang untuk membantu. Ayah anak ini sebelum meninggal telah memberi amanat pada saya. Beliau ingin mengakui anaknya kembali. Nenek tua itu tertegun menatap Anissa dengan ragu. Dimas masih berdiri diam di belakang neneknya. Matanya yang besar dan bulat tidak berkedip. Sebuah keheningan yang dewasa sebelum waktunya terasa begitu menyakitkan. Nek, nenek sudah lama batuk-batuk ya. Saya seorang dokter, saya bisa memeriksa nenek. Anissa melihat kelelahan dan batuk kering sang nenek. Itulah caranya ia masuk ke dalam kehidupan nenek dan cucu itu. Ia tidak terburu-buru berbicara tentang warisan. Ia menggunakan ilmu medisnya untuk merawat sang nenek, membelikan obat, membuatkan bubur. Ia membawakan beberapa buku bergambar untuk Dimas dan dengan sabar mengajarinya membaca. Awalnya, Dimas sangat pendiam, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Anak itu hanya duduk di sudut memeluk erat sebuah layang-layang kertas yang sudah robek. Perlahan, ketulusan Anissa meluluhkan lapisan pertahanan nenek dan cucu itu. Sang nenek mulai bercerita tentang putrinya, tentang Melati.
tentang cinta terlarang dengan Tuan Suryowijoyo, tentang hari-hari kehamilannya dalam rasa minder dan meninggal karena penyakit. Hanya sempat berpesan agar neneknya berusaha membesarkan Dimas. Dimas pun mulai lebih terbuka. Anak itu mulai memanggilnya Kak Anissa. Suatu hari, ketika Anissa sedang membacakan cerita untuknya, anak itu tiba-tiba bertanya, "Ayahku, orang seperti apa, Kak?" Anissa menatap mata jernih Dimas, hatinya teriris. Ia mengeluarkan foto lama itu. Ini ayahmu. Dia orang yang hebat, tapi juga punya penderitaannya sendiri. Dia sangat menyayangimu. Dimas menatap lekat pria di dalam foto itu. Bibirnya terkatup rapat. Anak itu tidak menangis, tapi Anissa melihat bahu kecilnya bergetar. Temukan akarmu dalam dekapan ibu. Teka-teki terakhir. Anissa mengerti, ibu di sini bukan hanya melati, tapi juga sang nenek. Akarnya, satu-satunya keluarga yang Dimas miliki. Kunci untuk membuka kotak itu, untuk menyelesaikan wasiat, adalah persetujuan dari kerabat terakhir sang anak. "Nek," Anissa menoleh ke arah nenek tua itu. "Saya butuh bantuan nenek. Hari peringatan 1 tahun meninggalnya ayah Dimas akan segera tiba. Saya ingin membawa Dimas ke kediaman keluarga Suryo, agar ia bisa diakui oleh leluhurnya, dan untuk melaksanakan surat wasiat ayahnya." Nenek tua itu menatapnya, lalu menatap cucunya. Air mata mengalir di pipi keriputnya. Apa dia akan ditindas orang di sana, Nona? Ada saya di sini, tidak akan ada yang bisa menindas Dimas. Anissa berkata dengan tegas, "Saya akan menuntut keadilan untuk ibu dan anak ini." Nenek tua itu mengangguk, sebuah anggukan pelan namun penuh kepercayaan. Hari peringatan 1 tahun meninggalnya Tuan Suryowijoyo, kediaman keluarga Suryo sekali lagi dipenuhi kerabat dan sanak saudara. Suasana terasa hikmat namun penuh penantian yang terpendam. Semua orang tahu tentang tugas Anissa. Hampir setahun berlalu, tidak ada yang mendengar kabar darinya. Baskoro Suryo, dalam balutan beskap sutra berwarna nila, berdiri dengan tangan di belakang punggung, wajahnya dingin, namun matanya tidak bisa menyembunyikan rasa kemenangan. Ia yakin Anissa telah gagal, telah menyerah. Tepat saat upacara akan dimulai, pintu besar pendopo utama perlahan terbuka. Semua mata tertuju ke arah pintu. Anissa, dalam setelan Eropa sederhana berwarna hitam, menuntun seorang anak laki-laki kurus, mengenakan baju baru, namun masih tidak bisa menyembunyikan sifat pemalunya. Di belakang mereka, ada seorang nenek bungkuk, berjalan perlahan. Seluruh ruangan hening seketika. Baskoro tertegun, wajahnya pucat pasi, lalu memerah karena marah. Kau berani membawa kotoran ini kemari untuk menodai rumah leluhur." "Kakak," Anissa angkat bicara. Suaranya terdengar jelas dan tegas di tengah keheningan. "Ini adalah Dimas, adik kita, putra ayah. Hari ini adalah hari peringatan meninggalnya beliau. Aku membawa adik pulang agar ia diakui oleh leluhur." "Adik? Kau punya bukti apa?" Seorang paman dari cabang keluarga lain angkat bicara, memecah keheningan. "Benar itu, harus ada bukti." Baskoro seolah mendapat kekuatan tambahan. Ia berteriak. Anissa dengan tenang melangkah ke depan meja altar, meletakkan kotak pernis itu di atasnya. "Semua bukti ada di dalam sini." Ia menoleh ke arah nenek Dimas. "Nek, tolong letakkan tangan nenek di atas kotak ini."
Nenek tua itu dengan gemetar melangkah maju, meletakkan tangan keriputnya di atas tutup kotak. Anissa menatapnya, mengangguk pelan. Dalam dekapan ibu, itulah kunci terakhir. Ia tahu bahwa kotak itu tidak memiliki kunci fisik, ia disegel dengan mekanisme canggih, dan mungkin hanya persetujuan dari kerabat terakhir ibu sang anak yang bisa membukanya. Atau itu hanyalah sebuah ujian kemanusiaan yang ayahnya siapkan. Apapun itu, ia harus mencobanya. Ia dengan lembut mendorong tutup kotak itu. Terdengar suara klik kecil. Kotak itu telah terbuka. Aroma samar bunga melati kering menguar. Di dalamnya, di atas lapisan kain sutra kuning, ada surat-surat cinta yang diikat dengan benang merah, sebuah tiket pertunjukan sandiwara melati, dan selembar akta kelahiran yang sudah menguning, tertulis dengan jelas, Dimas, Ayah, Suryo Wijoyo, Ibu, Melati Danuwijoyo. Tulisan tangan ayahnya tidak mungkin salah, tidak mungkin. Baskoro melesat maju merebut akta kelahiran itu. Palsu, semuanya palsu. Kau bersekongkol dengan mereka untuk menipu harta keluarga Suryo? Tuan muda, kertas putih, tinta hitam, tulisan tangan Tuan Suryo Wijoyo bagaimana mungkin bisa dipalsukan? Tuan pengacara Tan yang sejak awal hanya diam, kini angkat bicara. Orang tua ini juga berkomplot dengannya. Baskoro menoleh untuk memaki. Ia seperti binatang yang terpojok. Aku tidak percaya, kecuali ada saksi hidup. Saya di sini. Sebuah suara yang akrab terdengar. Mbok Nah melangkah maju dari belakang. Ia tidak lagi menunjukkan raut takut seperti biasanya. Matanya menatap lurus ke arah Baskoro. Tuan muda, saya telah mengabdi pada keluarga Suryo sejak tuan muda belum lahir. Saya telah menyaksikan semuanya. Saya melihat betapa menderitanya Tuan Suryo Wijoyo karena tidak bisa memberikan status yang layak pada Nona Melati. Saya melihat beliau diam-diam mengunjungi ibu dan anak itu. Dan saya juga yang diminta oleh Tuan Suryo Wijoyo untuk membawa kotak ini kepada Nona Melati setelah melahirkan. Tetapi beliau menolaknya. Mbok Nah menoleh ke para sesepuh dalam keluarga. Para sesepuh yang terhormat, Tuan Suryo Wijoyo memang bersalah, tapi beliau telah berusaha memperbaikinya. Ananda Dimas benar-benar darah daging keluarga Suryo. Mohon para sesepuh berlaku adil untuk seorang anak yang tidak bersalah. Ucapan dari seorang abdi yang setia memiliki bobot yang lebih berharga dari emas. Tidak ada yang bisa meragukan kata-katanya. Para tetua keluarga mulai berbisik. Tatapan mereka pada Baskoro telah berubah dari ragu menjadi kecewa. Baskoro tahu ia telah kalah. Seluruh kekayaan yang ia kira sudah pasti dalam genggamannya, kini hilang separuh. Amarah, iri hati, dan rasa malu membuatnya kehilangan akal sehat. Ia tiba-tiba meraung, menyambar sebuah tempat dupa perunggu kecil di atas altar, lalu menerjang ke arah Dimas. Aku harus membunuh bibit haram ini. Semua terjadi begitu cepat. Anissa secara refleks melesat maju melindungi Dimas. Ia memejamkan mata, siap menerima pukulan itu. Tapi tidak ada rasa sakit sama sekali. Ia membuka matanya. Tuan pengacara Tan dan beberapa pemuda tegap dari keluarga telah menahan erat tangan Baskoro. Tempat dupa itu jatuh ke lantai, menimbulkan suara dentang yang memekakkan telinga, bergema di seluruh ruangan. "Anak durhaka!" Seorang sesepuh berjanggut putih berteriak.
Kau berani membuat onar di rumah leluhur, berani mengancam adik kandungmu sendiri. Keluarga Suryo tidak punya keturunan tidak berbakti sepertimu. Baskoro diseret pergi, mulutnya tidak berhenti berteriak dan memaki. Ia telah menghancurkan segalanya dengan tangannya sendiri. Anissa menghela nafas lega, berbalik dan memeluk Dimas. Anak itu gemetar hebat, wajahnya pucat pasi karena takut, tapi ia tidak menangis. Ia hanya membenamkan kepalanya di dada Anissa. Kedua tangan kecilnya mencengkram erat baju kakaknya, seolah itu satu-satunya sandaran. Tidak apa-apa, ada kakak di sini. Semuanya sudah berlalu. Anissa menepuk-nepuk punggung kurus anak itu. Hatinya dipenuhi oleh perasaan yang belum pernah ia kenal. Itulah ikatan keluarga. Pertemuan keluarga setelah itu berlangsung cepat. Di hadapan bukti yang tak terbantahkan dan tindakan gila Baskoro, tidak ada lagi yang menentang pengakuan status Dimas. Nama anak itu secara resmi dicatat dalam silsilah keluarga Suryo. Setelah semua urusan selesai, Tuan Pengacara Tan menemui Anissa secara pribadi. Nona, sesuai surat wasiat, Anda dan Ananda Dimas akan bersama-sama mengelola setengah dari kekayaan keluarga. Apa rencana Anda selanjutnya? Anissa memandang keluar jendela, ke arah taman yang mulai disinari matahari. Tuan Pengacara, saya tidak berniat berbisnis batik. Ia tersenyum, sebuah senyum yang damai. Tolong bantu saya satu hal, jual semua saham itu. Gunakan uangnya untuk membangun sebuah klinik di tanah ini, sebuah klinik gratis untuk orang miskin. Itu adalah cita-cita saya, dan saya percaya itu juga hal yang akan didukung oleh ayah saya. Tuan Pengacara Tan menatap gadis di hadapannya, matanya penuh keterkejutan lalu beralih menjadi kekaguman. Ia menundukkan kepala. Saya mengerti, saya akan melaksanakannya sesuai keinginan Nona. 1 tahun kemudian. Di atas tanah di belakang kediaman keluarga Suryo, sebuah bangunan 2 lantai yang rapi telah berdiri. Di atasnya tergantung papan nama Klinik Budi Mulia. Tempat ini tidak pernah sepi pasien. Sebagian besar adalah kaum buruh miskin dan anak-anak. Di dalam klinik, Anissa, dalam balutan jas dokter putih bersih, dengan sabar sedang mendengarkan detak jantung seorang bayi. Wajahnya tidak lagi menunjukkan kesedihan atau jarak, melainkan dipenuhi kelembutan dan kebahagiaan yang tenang. Di sudut ruangan, di sebuah meja kayu kecil, Dimas, yang kini tampak lebih sehat dan lincah, sedang duduk dengan tekun menulis setiap huruf. Ia bukan lagi anak pendiam dan penakut seperti dulu. Ia kini memiliki keluarga, seorang kakak, dan sebuah masa depan. Sesekali ia mengangkat kepala menatap Anissa. Matanya bersinar penuh kasih sayang dan kekaguman. Sinar matahari sore menerobos masuk ke dalam ruangan, mewarnai segalanya dengan warna keemasan. Anissa selesai memeriksa pasien, melangkah ke meja Dimas, mengelus kepala anak itu. Hari ini belajar apa saja, Dik? Dimas mengangkat kepala, tersenyum lebar. Kak, aku sudah bisa menulis nama kakak. Anak itu menunjuk ke lembaran kertas, di atasnya tertulis 3 kata, Anissa Suryo dengan rapi. Anissa menatap tulisan itu, lalu menatap adik kecilnya. Hatinya dipenuhi kebahagiaan yang sempurna. Ia telah kehilangan seorang ayah, tapi menemukan sebuah keluarga. Ia telah melepaskan sebuah warisan, tapi menciptakan sebuah warisan lain yang jauh lebih berharga.
Di Batavia yang megah namun penuh jebakan ini, ia telah menemukan jalannya sendiri, sebuah jalan yang diterangi oleh cinta dan tanggung jawab.